tidak terluka sama sekali. Karena pertahanan sudah hancur lebur, ditambah dengan habisnya amunisi, penyerangan pun ditunda. Godzilla pun terus berjalan ke wilayah yang masih padat penduduk, sehingga tidak mungkin untuk JSDF melanjutkan serangannya dengan senjata lain. Harusnya tadi bisa full hantu. Walaupun operasi penyerangan oleh tentara JSDF dinyatakan ditunda, udah selesai loh. Gak apa bisa sampai keduanya, kamu malah anuin. lama kemudian diinformasikan Pokoknya besok videonya sampai sini ya. B2 bomber sudah dalam perjalanan tanpa sepengetahuan dari Perdana Menteri. Karena tidak ada waktu lagi untuk bernegosiasi antara Apa sih cuma film? Awas. Apa sih? Akan diluncurkan oleh 3 pesawat tersebut akan berskala besar dan bisa jadi melepaskan radioaktif dengan jumlah besar pula. Semakin mendekati area Tokyo dan semakin mendekati area komando Perdana Menteri serta pejabat-pejabat lainnya. Kepala Pengawasan Bencana mengatakan bahwa semua yang ada di ruangan ini harus segera mengungsi juga, karena sangat kecil kemungkinan untuk pesawat Amerika Serikat bisa mengalahkan Godzilla. Perdana Menteri dan jajaran kabinet lainnya diprioritaskan untuk mengendarai helikopter yang ada, sedangkan Yaguchi harus mengungsi ke terowongan bawah tanah yang harus menggunakan mobil. Satu lagi di kamar. Mendekati tempat berlindung, beberapa misil dijatuhkan dari pesawat B2 yang sempat mengenai punggung Godzilla. Serangan ini berhasil membuat Godzilla terluka. Namun tak lama, punggung Godzilla beregenerasi mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dia membungkukkan tubuhnya serta membuka mulutnya lebar-lebar. Godzilla menyemburkan api dari mulutnya yang membuat gedung-gedung sekitar terbakar hebat. Tidak lama, api tersebut menjadi cahaya laser ungu yang mampu menghasilkan benda-benda dalam sekejap. Satu pesawat B2 terkena cahaya laser tersebut dan hancur seketika. 2 pesawat lainnya melakukan serangan balasan dengan mengincar punggung Godzilla kembali. Godzilla membungkuk lagi dan sekarang puluhan cahaya laser muncul dari punggung Godzilla dan menghancurkan misil yang ada serta 2 pesawat B2 yang tersisa. Dilanjutkan dengan semburan dari mulutnya yang kali ini mengenai helikopter yang ditumpangi Perdana Menteri dan kabinet-kabinet yang lain. Kota Tokyo dan pemerintahan pun hancur. Karena serangan yang membabi Mati lampu dulu, bos. Godzilla seakan-akan kehabisan energinya. Dia pun berdiri di tengah-tengah kota Tokyo dan tak bergerak sama sekali. Dilihat dari udara, 2 distrik kota Tokyo hangus terbakar. Aus. Yang mendengar berita Menteri dan kabinet-kabinet yang lainnya membuat dirinya sangat marah. Keesokan harinya, seorang menteri pertanian ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru untuk mengisi pemerintahan sementara. Sedangkan Yaguchi tetap teguh memimpin rencana pembekuan Godzilla yang disebut Yashori Operation bersama orang-orang yang tersisa. Yaguchi harus berlomba dengan Amerika Serikat karena jika rencana pembekuan Godzilla tidak cepat-cepat dilakukan, maka Amerika akan mengirimkan misil termonuklir untuk menghancurkan Godzilla yang nantinya akan berdampak kepada kota yang tidak bisa ditinggali lagi karena radiasi. Sebagai informasi, China dan Rusia membuat gerakan agar penanganan Godzilla diserahkan kepada organisasi internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, jika Jepang gagal lagi dalam menanggulangi Godzilla, maka Amerika Serikat akan bertindak dengan meluncurkan bom termodifikasi. Untuk pengendalian yang lebih cepat, ilmuwan dari seluruh dunia datang ke Jepang. Enggak, angin kencang itu, Po. Seperti radar yang bisa mengetahui jika ada dan juga bisa menghancurkan misil yang dijatuhkan oleh pesawat B2 tanpa harus melihat.
Ketika sampel bagian tubuh Godzilla diambil, diketahui juga bahwa Godzilla bisa membelah diri dengan bentuk yang lebih kecil. Sementara, diketahui bahwa dalam 3 hari, pihak Amerika Serikat akan meluncurkan bom termonuklirnya ke Tokyo. Oleh sebab itu, rencana pembekuan Godzilla dipercepat menjadi 2 hari. Sebagai pemimpin rencana tersebut, Yaguchi berusaha keras mengkoordinasikan pegawainya, termasuk mendorong perusahaan swasta untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, 3,6 juta warga Tokyo diungsikan menggunakan kapal dan kendaraan udara yang ada. Harinya, bahan pembeku diisikan ke kendaraan khusus. Besokan harinya, rencana pembekuan Godzilla atau Yashiori Operation siap dilaksanakan. Yaguchi memimpin apel orang-orang yang bertugas dan dia bergegas ke tempat pengawasan untuk memimpin jalannya operasi. Yashiori Operation fase pertama dimulai, yaitu dengan meledakan bom yang sudah dipasang di beberapa kereta yang diledakkan di bagian kaki Godzilla untuk pengalihan. Ketika perhatian Godzilla tertuju pada bom tersebut, serangan fase kedua dilancarkan dengan meluncurkan puluhan rudal untuk melukai bagian punggung Godzilla. Namun karena Godzilla mengetahui kedatangan misil tersebut, misil-misil itu bisa dihancurkan dengan mudahnya menggunakan laser-laser di punggungnya. Karena misil-misil terus diluncurkan sampai habis, gedung-gedung di kota Tokyo ikut hancur karena laser-laser yang memancar ke segala arah. Ketika Godzilla perlu memompa kembali energi, Udah tadi pagi, siang belum. namun ternyata Iya. Godzilla juga memancarkan laser dari ekornya. Ketika Godzilla sudah tidak memancarkan lasernya lagi, serangan fase ketiga dilancarkan, yaitu dengan meruntuhkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar Godzilla agar dia tertimpa. Karena tidak cukup menumbangkan Godzilla, fase keempat dilancarkan dengan meluncurkan misil dari jarak jauh sehingga gedung-gedung yang lebih tinggi bisa dihancurkan dan menimpanya lagi. Godzilla pun berhasil ditumbangkan. Karena posisi Godzilla sudah tepat dan tingkat radiasi di tubuhnya sudah menurun, serangan fase terakhir dilancarkan dengan mengerahkan ratusan mobil tangki berisi cairan pembeku yang akan dimasukkan melalui mulut Godzilla yang tumbang. Jujur, menurut foto film, ini adalah rangkaian adegan terbaik dari film ini. Yang dulu ya, aku ngambil kain dulu, jangan ini. Oh, bukan obat dulu. Sangat rapi dan keren. Nanti di tempat ini. 30% pasokan cairan pembeku sudah disuntikan. Namun tiba-tiba Godzilla terbangun dan langsung menyembur satu peleton mobil tangki. Dia langsung berdiri namun dalam keadaan lemah karena efek cairan pembeku tersebut. Ketika dia sudah berada di atas kereta api yang lain, Siapa duluan? Kamu duluan apa Anju? Abang? Dan kali ini Aku. Godzilla langsung tumbang. Cepat. Peleton kedua mobil tangki pun langsung dikerahkan dan menyuntikkan cairan Kejauhan mulutnya yang mungkin berdiri. tidak perlu berlama-lama, peleton ketiga juga dikerahkan. Keadaan Godzilla semakin lemah dan penyuntikan pun hampir 100%. Namun Godzilla berhasil kembali dan menggigit mobil tangki yang ada. Godzilla kembali berdiri dan berjalan, namun tak lama kemudian akhirnya Godzilla membeku seutuhnya. Yashiori Operation berhasil. Ya itu nanti berdiri cepat. Singkat cerita, Godzilla diketahui bisa saja Ini bangkit itu kembali di dalam dalam gelas ada di kurun 2 sampai 3 Nanti tahun. nanti. Namun hal tersebut tidak jadi masalah bagi Yaguchi karena masih ada waktu untuk menentukan rencana pemusnahan Godzilla. Karena keberhasilan Jepang Lagi ya, jangan langsung minum dulu. akhirnya Amerika Serikat membatalkan Anju minum tolong, Dek. mereka. Godzilla sekarang sudah menjadi patung di tengah-tengah kota Tokyo bagaikan sebuah monumen. Yaguchi memandangi Jangan, Anju. Godzilla dan secara perlahan kita diperlihatkan dengan ekor Godzilla yang penuh dengan beragam manusia yang seakan-akan ingin bangkit. Film pun berakhir. Film Shin Godzilla sendiri adalah film yang disutradarai oleh Hideaki Anno dan Shinji Higuchi yang dirilis secara global pada tahun 2016 dan menyabet penghargaan Best Pictures di Jepang. Film ini sangat memperlihatkan sisi
pemerintahan Jepang dalam menanggulangi ancaman dari Godzilla yang disajikan secara terperinci, yang bisa jadi membuat kita sedikit bingung apa yang dikatakan para karakter yang ada di dalamnya. Namun karena hal ini membuat film Shin Godzilla menjadi film Godzilla yang terkesan realistis dan masuk akal. Berbeda dengan film-film Godzilla yang lainnya yang memiliki karakter manusia antagonis, di film ini sama sekali tidak ada. Bahkan pemerintahannya saja terkesan sangat rapi dan tidak ada orang-orang yang memiliki sifat korup atau mementingkan diri sendiri. Semua sifat jahat itu ditujukan kepada Godzilla. Seakan-akan Godzilla adalah pemeran antagonis tunggal di film ini yang tidak memiliki sekutu sama sekali. Oke, itu dia lu cerita film Shin Godzilla. Jika kalian bertanya-tanya soal hal-hal yang masih misteri dalam film ini, Kutu Film juga sudah membahasnya di beberapa video. Mungkin kalian bisa klik linknya di deskripsi ya. Oke, jika kalian suka videonya, silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai kaiju. Gabung juga ke Facebook Kutu Film, linknya ada di deskripsi ya. Saya Kutu Film, see you in the next video.